Bayangkan sebuah pagi di sudut kota yang riuh, di mana kopi hangat dan layar ponsel menjadi teman setia anak muda masa kini. Di sini, demokrasi bukan sekadar tumpukan kertas suara atau kampanye di pinggir jalan yang bising. Bagi kita, demokrasi adalah tentang percakapan yang mengalir di ruang digital dan keberanian untuk bertanya. Kita melihat dunia yang berubah begitu cepat, di mana setiap individu memiliki panggungnya sendiri untuk berbicara. Selamat datang di era di mana suara paling sunyi pun bisa bergema ke seluruh penjuru negeri. Inilah awal dari perjalanan kita untuk memahami makna menjadi warga negara yang berdaya. Mari kita jujur, bagi banyak dari kita, istilah demokrasi terdengar sangat berat dan membosankan, seolah hanya milik mereka yang memakai setelan jas di gedung-gedung tinggi. Namun, jika kita melihat lebih dekat, demokrasi ada di sekitar kita, pada setiap kebijakan yang menentukan harga kuota internet hingga akses kesehatan. Generasi muda bukan sekadar penonton di pinggir lapangan, melainkan pemain kunci yang memiliki energi baru. Kita adalah penggerak yang membawa nafas segar ke dalam sistem yang seringkali terasa kaku dan usang. Di tangan kitalah, narasi tentang masa depan mulai ditulis ulang dengan tinta harapan. Setiap klik, setiap diskusi, dan setiap aspirasi adalah detak jantung dari sistem ini. Namun, di balik gemerlapnya dunia digital, muncul sebuah tantangan besar yang seringkali membuat kita merasa kecil hati. Ada perasaan skeptis yang menyelinap, bisikan yang mengatakan bahwa satu suara kita tidak akan pernah cukup untuk mengubah sistem yang raksasa. Kita dibombardir oleh informasi yang simpang siur, hoaks yang memecah belah, dan debat kusir yang tak berujung di kolom komentar. Rasa lelah digital ini seringkali berujung pada sikap apatis, membuat kita ingin menarik diri dari segala urusan publik. Seolah-olah, menjadi tidak peduli adalah jalan pintas untuk menyelamatkan kesehatan mental kita. Inilah titik di mana keraguan mulai mengikis semangat untuk berkontribusi. Konflik semakin nyata ketika kita menyadari bahwa algoritma media sosial seringkali menjebak kita dalam echo chamber atau ruang gema yang sempit. Kita hanya mendengar suara-suara yang setuju dengan kita, dan perlahan-lahan kehilangan kemampuan untuk memahami perspektif yang berbeda. Polarisasi ini bukan hanya terjadi di layar, tapi mulai merambat ke meja makan dan lingkungan pertemanan kita. Perdebatan bukan lagi tentang mencari solusi, melainkan tentang memenangkan argumen dan menjatuhkan lawan bicara. Disinilah letak ujian sesungguhnya bagi generasi kita. Bagaimana tetap berpikiran terbuka di tengah arus polarisasi yang begitu kuat. Tanpa dialog yang sehat, demokrasi hanyalah cangkang kosong tanpa isi. Lalu tibalah saatnya sebuah isu lokal muncul ke permukaan, menyentuh sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu tentang lingkungan yang rusak, ketidakadilan di sekolah, atau kebijakan yang membatasi kreativitas kita sebagai anak muda. Di momen inilah, rasa tidak nyaman itu berubah menjadi bara api yang menuntut untuk segera bertindak. Kita menyadari bahwa diam bukan lagi pilihan, karena dampak dari kebijakan tersebut akan kita rasakan secara langsung. Ketegangan memuncak ketika kita dihadapkan pada pilihan, tetap diam dan membiarkan keadaan memburuk, atau mulai bersuara meskipun penuh risiko. Ini adalah persimpangan jalan bagi setiap pemuda yang ingin melihat perubahan. Aksi dimulai dari hal-hal kecil, sebuah utas di Twitter, sebuah petisi online, atau diskusi santai di ruang komunitas yang berubah menjadi gerakan nyata. Ribuan jempol mulai bergerak serentak, bukan untuk menghujat, melainkan untuk menggalang solidaritas dan mengedukasi sesama. Teknologi yang tadinya menjadi beban, kini berubah menjadi senjata paling ampuh untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas. Kita belajar bahwa kekuatan kolektif bukan hanya tentang jumlah, tapi tentang kejelasan tujuan dan ketulusan dalam bergerak. Panggung digital pun penuh dengan narasi positif yang menggugah kesadaran publik secara luas. Inilah ledakan energi kreatif yang tidak bisa dibendung oleh cara-cara lama. Klimaks ini mencapai puncaknya ketika suara-suara digital itu bertransformasi menjadi kehadiran fisik yang tak tergoyahkan. Kita turun ke jalan, masuk ke ruang-ruang diskusi formal, dan berhadapan langsung dengan para pengambil kebijakan dengan argumen yang kuat. Tidak ada lagi rasa takut untuk berbeda pendapat, karena kita tahu bahwa keberagaman adalah jantung dari demokrasi yang sehat.
Di tengah hiruk-pikuk itu, kita menemukan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada siapa yang paling keras berteriak, tapi pada siapa yang paling konsisten dalam berjuang. Inilah momen pembuktian bahwa generasi muda bukan hanya pemimpin masa depan, tapi pemimpin masa kini yang sedang beraksi. Dunia tertegun melihat bagaimana anak muda mampu mengorganisir perubahan dengan cara yang elegan. Setelah badai aksi mereda, kita mulai melihat hasil dari benih-benih yang telah kita tanam dengan penuh kesabaran. Kebijakan mulai dievaluasi, suara warga mulai didengar, dan ada rasa saling menghormati yang tumbuh di antara berbagai lapisan masyarakat. Kita belajar bahwa kemenangan dalam demokrasi tidak selalu berarti perubahan total dalam semalam, melainkan pergeseran kecil dalam kesadaran publik. Perasaan lelah itu kini berganti menjadi kebanggaan, mengetahui bahwa kita telah berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kita mulai memahami bahwa proses berdemokrasi adalah maraton, bukan lari sprint yang melelahkan dalam sekejap. Kedewasaan politik kita mulai terbentuk melalui pengalaman nyata di lapangan. Kini kita sadar bahwa demokrasi adalah otot yang perlu dilatih setiap hari agar tetap kuat dan tidak kaku. Partisipasi tidak berhenti hanya saat pemilihan umum usai, melainkan terus berlanjut dalam pengawasan dan kolaborasi sehari-hari. Kita mulai membangun ekosistem di mana setiap anak muda merasa aman untuk berpendapat dan dihargai kontribusinya, tanpa memandang latar belakang. Belajar dari kesalahan masa lalu, kita kini lebih bijak dalam menyaring informasi dan lebih berani dalam merangkul perbedaan. Demokrasi yang kita impikan adalah sebuah rumah besar yang atapnya adalah keadilan dan fondasinya adalah empati. Disinilah kita menemukan identitas baru sebagai warga negara yang aktif dan solutif. Menatap masa depan, kita melihat sebuah cakrawala yang penuh dengan kemungkinan baru yang menantang sekaligus menjanjikan. Masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan kalian, di jari-jari kalian yang lincah, dan di pikiran kalian yang kritis namun penuh solusi. Jangan pernah biarkan api kepedulian itu padam oleh dinginnya sikap apatis atau kerasnya tantangan zaman. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah warisan bagi generasi yang akan datang nanti. Mari terus berjalan, terus bersuara, dan terus mencintai negeri ini dengan cara yang paling cerdas yang kita bisa. Perjalanan ini masih panjang, dan kita baru saja memulainya dengan semangat yang takkan pernah padam.